SAW, tidak akan kita duduk di sini sekarang. Tidak akan kita lahir orang muslim, tidak akan kita bikin masjid ini. Ini salah satu bukti kelebihan Rasulullah SAW. Ada cerita manis, biar yang masih ngantuk lebih sadar lagi, dari imam kita, kalau nggak salah Imam Syafi'i. Datang seorang minta resep, saya pengen melihat Rasulullah di mimpi, mau nggak? Kita belajar resep ini, mudah nggak tahu sukses nggak dengan resep ini. Gimana ceritanya? Ya Imam, saya pengen lihat Rasulullah di mimpi. Dia bilang, kamu datang besok, lapar dan jangan minum, puasa, makan minum jangan. Datang besok siang, siap. Datang besoknya, nggak minum nggak makan nggak. Dan Imam suruh istrinya masak dengan banyak garam, asin luar biasa, banyak garam sebanyak aja, sebanyak mungkin. Diajak makan, sesudah makan, ya pasti haus, walaupun tidak ada garamnya, apalagi banyak garamnya. Dia bilang, kamu nggak boleh hari ini minum kalau mau lihat Rasulullah di mimpi. Oh gitu ya? Iya. Ya udah, pulang hari ini tugasnya apa? Jangan minum. Besok datang, coba lihat. Gimana? Lihat Rasulullah nggak di mimpi? Datang besok ke Imam. Imam bertanya, gimana? Kemarin mimpi apa? Nah, gimana menurut kalian, mimpi Rasulullah nggak? Dia mimpinya itu ada sungai, ada air terjun, semua air kan? Kenapa? Ya tidurnya kehausan. Maka Imam berkata, jika kamu merasa butuh Rasulullah sesuai kemarin kebutuhan kamu dengan air, akan kamu ketemu Rasulullah di mimpi. Nah, balik lagi. Apakah merasa butuh Rasulullah? Belum. Ayolah kita kasih cerita lagi. Gimana? Bayangkan, imagine ya, bayangkan kalau kita sambil duduk sekarang masuk Rasulullah SAW. Gimana? Kita lagi duduk sekarang, bayangkan sekarang Rasulullah masuk. Gimana? Butuh gak? Butuh Rasulullah enggak? Makanya kita mau bahas hari ini bagaimana kita butuh. Yang nomor satu harus kita kenal. Kita tidak bisa ketemu Rasulullah secara langsung di dunia, tapi jangan sampai di dunia tidak kenal, otomatis di akhirat tidak akan ketemu sama Rasulullah SAW. Betul enggak? Dalam yang terkenal, Rasulullah SAW hari kiamat ada telaga besar, luar biasa besar. Lalu datang umat Muhammad SAW, semua bayangkan dari para sahabat sampai hari kiamat. Mereka ada yang duluan, ada rombongan pertama pasti para sahabat, para tabi'in, ada tertib juga, tidak sembarangan yang masuk. Sampai datang umat kita, apakah kita nyampai enggak ke Rasulullah SAW? Kalau nyampai ke Rasulullah SAW, dikasih minum, sesudahnya tidak ada haus lagi. Ini juga bukti kita insya Allah diterima dan masuk surga. Tapi ada orang lain yang diusir sama para malaikat. Rasulullah melihat, ini orang muslim yang diusir, bukan dari umat lain, diusir sama malaikat. Rasulullah mendoakan, ya Rabbi ummati, 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 ummati. Wahai Tuhanku, umat saya ya Allah. Ini orang saya, ahli saya. Kenapa diusir? Fayaqulu ya Muhammad, innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Kamu tidak tahu orang tersebut bikin perubahan apa sesudah kamu tidak ada. Apakah sudah merubah enggak sunnah Rasulullah SAW? Atau masih dijaga, dilakukan, disampaikan, dijaga sunnah Rasulullah SAW? Gimana? Ini kuncinya supaya kita ketemu Rasulullah SAW hari kiamat, apalagi kalau mau jadi sesuai tingkat Rasulullah SAW. Para sahabat banyak dalam buku-buku sirah
Jika ditanyakan sifat surga seperti apa? Para sahabat tidak ngomong masalah pohonnya, rumahnya, sungainya, hanya ucapkan satu kata saja. Fiha Rasulullah. Menurut para sahabat cukup. Nikmatnya, indahnya surga itu cukup, dalamnya ada Rasulullah. Udah cukup saja. Di mana ada Rasulullah, itulah surgaku. Gitulah. Apakah sudah merasa begitu? Kalau kita merasa begitu, maka kita hidup sesuai sunnahnya Rasulullah supaya ketemu hari kiamat dan mudah-mudahan jadi setingkat di surga. Karena kita qadarullah tidak bisa ketemu Rasulullah di dunia. Tapi sunnahnya ada enggak? Al-Quran ada tidak? Hadis Rasulullah ada tidak? Apakah sudah di hati dan sudah dalam amalan harian? Itu tugas. Supaya kita datang hari kiamat menang. Kalau Rasulullah SAW, "Ballighu anni walau ayah." Jadi sekali lagi, tujuan kita nomor satu, cinta Rasulullah SAW dengan nyata, bukan dengan duduk zikir sallallahu ala Muhammad. Ucapkan begitu sampai hari kiamat. Apakah salat, puasa, baca Quran, melakukan amalannya? Para sahabat bagaimana? Para sahabat orang yang paling cinta Rasulullah SAW. Betul tidak? Sayyidina Abu Bakar Siddiq jika masuk dalam gua, dalam gunung, dia masukin potong dari kainnya, dari bajunya, di mana ada lubang, takut ada ular, ada apa, dimasukin. Sebelum Rasulullah masuk, dia bersihin dulu tempatnya. Sampai pada habis sobek-sobek bajunya, dia masukin tangannya sendiri. Supaya dites dulu, ada ular enggak? Hah? Malah digigit sama ular Sayyidina Abu Bakar, tidak peduli. Sambil tahan sakit, dia tidak mau nangis supaya Rasulullah tidak sayang sama dia. Saking dia sayang Rasulullah, tidak mau Rasulullah terasa sedih karena dia lagi sakit. Coba bayangkan, tingkat cinta luar biasa itu. Coba lihat bagaimana para sahabat cinta Rasulullah SAW. Ini bisa kita tulis buku, kita bisa tulis buku, judulnya Bagaimana Para Sahabat Cinta Rasulullah SAW. Tapi kita kasih singkat saja. Dalam waktu hijrah, setiap kali Sayyidina Abu Bakar mau hijrah, Rasulullah undurkan, jangan dulu, nanti aja. Mudah-mudahan Allah kirimkan teman untuk kamu. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq belum sampai berpikir, saya hijrah bareng sama Rasulullah. Kalau dia tahu tidak akan mau hijrah. Makanya dia berkali-kali ulang, izinkan hijrah ya Rasulullah, jangan dulu. Sampai turun izin dari Allah untuk Rasulullah berhijrah ke Al-Madinah. Rasulullah kasih tahu ke Sayyidina Abu Bakar, yang pertama diucapkan, ya Rasulullah, as-suhbah ya Rasulullah. Ikut sama kamu ya Rasulullah. Faqala anta ma'i ya Abu Bakar. Fabaka Abu Bakar. Sittina Aisyah meriwayatkan dan bilang, sebelum cerita ini tidak berfikir bahwa ada orang nangis karena bahagia. Sebelum cerita ini, Aisyah berpikir, kok bisa orang nangis karena saking bahagia? Dia bilang, baru dibuktikan ada orang nangis saking dia berbahagia. Jadi Sayyidina Abu Bakar nangis karena apa? Karena dia akan menemani Rasulullah berhijrah. Begitulah para sahabat cinta Rasulullah. Satu lagi di perang Uhud, seorang sahabiyah wanita, berarti sama sekali tempatnya tidak di perang, betul nggak? Hah? Kadang nyalain kompor aja manggil suaminya, betul nggak? Benar nggak? Hah?